waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul iman rahimanillah, kita lanjutkan kajian syarah Salatil Usul. Silakan dibuka kitabnya halaman ke-9. Dan kita sudah memasuki bab amal ya. Jadi sekali lagi saya mengulang bahwa kita punya kewajiban ma'rifah, berilmu dengan 3 aspek yang harus diketahui: ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatul diri Islam. Ini aspek pertama, yaitu al-ilmu. Dan aspek kedua yaitu al-amalu. Nah, di bawah al-amalu sebelum ada waktu itu ada satu alinea ya, satu baris. Saya bacakan: wal amalu fil haqiqati huwa samratul ilmi. Nah, ada? Wal amalu fil haqiqati, amal secara hakikat, huwa adalah samratul ilmi, buah daripada ilmu. Samroh itu buah, samarun. Faman amila bila ilmin, maka siapa yang beramal tanpa ilmu, faqad sabaha nasoro, maka sungguh menyerupai orang Nasrani. Faman amila, siapa yang beramal bila ilmin, tanpa ilmu, faqad sabaha nasoro, maka sungguh ia menyerupai Nasrani. Artinya Nasrani itu beramal tanpa ilmu. Ini yang kemudian disebut dalam surat Al-Fatihah waladzallin gitu. Kita di dalam surat Al-Fatihah meminta menjadi orang yang an'amta alaihim ya, diberikan nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladzallin, bukan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Nah, di sini disebutkan faman amila, siapa yang beramal bila ilmin, tanpa ilmu, faqad sabaha nasro, maka ia sungguh menyerupai Nasrani. Jadi Nasrani itu adalah beramal tanpa ilmu. Waman alima walam ya'mal, sedangkan orang yang berilmu walam ya'mal tetapi tidak beramal, faqad sabaha yahuda, maka ia menyerupai Yahudi. Nah, jadi kalau Yahudi itu berilmu tanpa amal, kalau Nasrani beramal tanpa ilmu. Mana yang paling jelek? Kedua-duanya jelek ya. Kedua-duanya aja jelek. Maka kedua-duanya kita berlindung diri supaya tidak termasuk. Ini yang disebut ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu Yahudi ya, karena Yahudi itu adalah dia dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena dia berilmu tanpa amal. Nah, itu kita itu harus berilmu berbuah amal ya, beramal berbasis ilmu. Itu prinsipnya. Amal kita itu berbasis ilmu. Jadi amal kita selaras dengan ilmu. Ilmu dijawantahkan dalam amal ya. Ilmu dibuktikan dengan amal. Oh ya, saya lupa ya. Tadi siang saya dengar ketika Jumatan ya, entah sebelum Jumat atau setelah Jumat, kurang tahu persis, hanya wali kota Bandung meninggal dunia ya, yaitu Pak Oded. Nah, maka kita doakan semoga beliau termasuk nafsul mutmainnah ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa akrim nujulahu wa wasi madhalahu. Ini doa kepada beliau, yaitu wali kota Bandung yang tadi siang meninggal dunia. Dan itu ciri-ciri yang bagus
di hari Jumat, apalagi menjelang Jumat atau setelah sholat Jumat. Karena di antara ciri husnul khotimah itu meninggal di hari atau di malam Jumat gitu. Jadi kalau antum bisa meninggal memilih waktu, meminta malam dan hari Jumat. Kalau sekarang hari Sabtu, seminggu lagi. Ya tentu saja tidak perlu dipaksakan ya. Tidak perlu dipaksakan lalu memakan racun. Ini nggak boleh ya. Nah ini hanya kita turut berduka cita atas meninggalnya wali kota Bandung. Ada orang Bandung di sini? KTP-nya Bandung, kota Bandung, bukan Bandung Barat, kota Bandung. Ya. Oh ini wali kotanya meninggal ya. Antum ada kesempatan mengganti. Wali kotanya meninggal. tadi siang. Hanya apa ketika sholat sebelum Jumat atau setelah Jumat. Yang jelas kedudukannya bagus. Itu katanya serangan jantung menurut satu berita. Tapi walau alam, yang jelas tentu saja meninggal itu karena bertemu dengan malakul maut ya gitu. Walaupun kita diponis apapun, kalau malakul maut belum datang tidak akan meninggal. Karena petugas yang diberikan tugas untuk mencabut nyawa namanya malakul maut yang dikenal oleh kita Ijroil. Makanya nanti kalau punya anak jangan diberi Ijroil. Antum manggil Ijroil, datang Ijroil asli kan bahaya. Jangan Israfil juga boleh ya. Atau baring Jibril, ya, Mikail. Tapi yang bagus itu bukan nama malaikat, nama para nabi. Ya, kalau punya anak di planning sejak sekarang kan, sekarang belum punya calon kan. Nah di planning kalau saya punya anak pertama namanya Adam gitu. Anak kedua Nuh ya, misalkan. Yang jelas kali-kali jangan ya memberi nama anak Malik itu penjaga neraka atau Ijroil. Kita bersedih ya, dan semoga kota Bandung sepeninggal beliau tetap di dalam tracknya, on the track, di dalam jalur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proyek-proyeknya belum beres ya, yang saya saksikan di kota Bandung belum beres. Seperti jembatan di Leuwi Panjang itu belum beres. Sedianya mungkin beliau yang akan meresmikan gitu. Nah itulah gambaran ikhwatul iman sebagai tadkirah bagi kita bahwa meninggal itu tidak mengenal waktu dan tempat. Syukur beliau meninggalnya di masjid mungkin ya, karena hendak Jumatan coba. Itu sangat tempat istimewa, hari istimewa, gitu, jam istimewa, Jumatan tuh. Tuh aya nu istimewa ya berarti Jumatan. Hari-hari itu tidak ada yang istimewa kecuali hari Jumat, karena hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu artinya tuannya hari-hari. Ya, jadi hari yang paling istimewa itu hari Jumat. Kalau bulannya sekarang Jumadil Ula ya, Jumadil Ula. Kalau bulan istimewa Ramadan. Kalau malam istimewa Lailatul Qadar. Nah, gitu. Ada kesempatan bagi antum. Lailatul Qadar ya, istimewa. Ya, kembali kepada pokok masalah. Jadi saya ulang satu baris yang telah saya bahas pada pekan yang lalu, bahwa amal hakikatnya itu adalah buah dari ilmu. Amal itu buah dari ilmu. Tapi sayangnya ada yang beramal tanpa ilmu dan ada yang berilmu tidak berbuah amal gitu. Ya, beramal tanpa ilmu menyerupai Nasrani, sementara berilmu tak terbukti dengan amal, ya, menyamai Yahudi gitu. Dan kedua-duanya jelek. Makanya kita berlindung diri ghairil maghdubi alaihim walau dzallin. Itu maksudnya kita mah ingin berilmu yang dibuktikan dengan amal dan beramal berbasis ilmu, amal kita berbasis ilmu. Seperti hari-hari sekarang belum ada istimewa di Jumadil Ula itu, berbeda di Muharram misalkan, atau Ramadan tentu saja itu hari-hari yang istimewa. Jumadil Ula itu yang paling Senin Kemis bisa dilaksanakan itu Daud
ataupun ayyamu bid. Itu saja. Karena belum 10 Jumadil Ula itu umpamanya tidak ada istimewanya. Maksudnya tidak ada kaitan dengan ibadah saum. Mungkin ada yang tahu apa istimewanya Jumadil Ula? Saya kira tidak ada ya, biasa-biasa saja. Artinya tidak ada waktu yang istimewa seperti halnya 10 Muharram. Itu kan istimewa, 10 Muharram itu ya. Hari-hari itu yang paling istimewa adalah 10 Muharram atau 10 pertama Zulhijjah. Nah, itu juga istimewa. Yang disebut dalam wal fajri walayalin ashrin. Gitu. Wal fajri demi waktu fajar. Wal fajar itu maksudnya waktu menjelang subuh ya. Dan waktu subuh itu fajar juga. Fajar itu subuh. Nah, walayalin ashrin itu demi 10 malam. Walayalin ashrin. Layal itu kan jamak dari lailatun, layatani, layal 10 malam. Itu artinya 10 malam Zulhijjah. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu sebut 10 malam yang Allah jadikan sumpah ya, maksum di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah bersumpah dengan 10 malam pertama di bulan Zulhijjah karena istimewa. Jadi amal solehnya dilipat gandakan gitu. Nah, hari-hari seperti itu tidak ada di Jumadil Ula. Itu maksudnya. Bukan berarti Jumadil Ula tidak hebat, hanya tidak ada istimewa seperti 10 hari pertama Zulhijjah atau tanggal 10 Muharram atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu kan ada Lailatul Qadar itu umpamanya. Nah, sebenarnya Jumadil Ula yang kita jalani ya hanya beraktivitas seperti biasa saja umumnya bulan-bulan di almanak Islam, yaitu antum melaksanakan Senin Kemis atau saum Daud atau ayyamu bid, itu saja. Ya, tetapi tentu kalau mau dikaitkan dengan Ramadan, berapa bulan lagi ke Ramadan kalau sudah memasuki Jumadil Ula? Siapa yang tahu? Setelah Jumadil Ula ke Ramadan ada berapa bulan yang akan kita lalui dari Jumadil Ula? Jadi sekarang itu Jumadil Ula. Kemarin Rabiul Saniyah atau Rabiul Akhir udah selesai. Bahkan lalu masih Rabiul Akhir. Nah, sekarang Jumadil Ula. Sekitar tanggal berapa? 5 ya, memasuki tanggal 6 kalau nggak salah. Sekarang itu tanggal 6 Jumadil Ula. Nah, Jumadil Ula setelah itu Jumadil Saniyah. Setelah Jumadil Saniyah Rajab, Syaban, Ramadan. Jadi tereh libur. Jadi Ramadan kan belum ya, Syawal baru libur ya. Jadi tinggal antum persiapan Jumadil Ula sekarang masih dijalani, Jumadil Saniyah, Rajab, Syaban, 4 bulan lagi. Dan itu cepat Ramadan ya. Maka bagi mereka yang punya hutang umpamanya qada belum dilunasi, coba segera lunasi. Kalau ada kemarin cobi punten nu kamari Ramadan pernah batal sekali 2 kali gitu. Pernah? Alhamdulillah. Jadi sadayana tamatnya teu aya nu batal. Ya syukur, alhamdulillah. Karena kalau wanita mesti ada ya, karena ada musiman gitu, musim haid maksudnya. Laki-laki nggak mungkin haid ya. Perempuan menyatakan lagi lagi M, itu maksudnya menstruasi, lagi M. Kalau kita lagi M-nya ember, menstruate lagi. Jadi laki-laki nggak lagi M ya, nggak ada. Paling malas M-nya, gitu kan? Nah, tapi alhamdulillah antum semua sudah paham bahwa tidak boleh meninggalkan walau 1 hari tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, karena itu dosa besar. Bahkan dalam hadis doif, hadisnya sayang doif, itu tidak akan bisa diqadha sepanjang setahun. Ya. Man aftara yauman, ya. Siapa yang berbuka secara sengaja di Ramadan, itu lam yakdihi siyamud dahri, dia tidak bisa diqadha walaupun dengan saum setahun. Hanya hadisnya lemah, lemah. Namun demikian menunjukkan bahwa sengaja berbuka tanpa uzur syar'i dosa besar. Gitu maksudnya. Jadi kalau antum kalau mau berbuka harus ada alasan, entah sakit atau bepergian. Di antara alasan yang membenarkan ketika kita meninggalkan Ramadan itu sakit yang
membuat antum tidak bisa saum. Ala kadar sakitnya hanya kasura ya atau piraku kasura sakit. Jangan sampai buka saum. Antum mestinya buka saum itu ketika saum itu membuat antum madorot gitu, susah. Umpamanya huma itu demam misalkan antum ketika saum akan terasa berat dan mungkin bisa pingsan kalau saum. Nah itu berbuka baru itu. Kalau sekedar antum sakit mata gitu ya, nah, misalkan karena antum sakit mata dan bisa saum, lebih baik saum gitu, lebih baik saum. Walaupun ya sakitnya itu tidak ditentukan oleh syariat sakit apa. Yang jelas ulama menetapkan sakit yang menghalangi antum saum Ramadan atau bepergian, peluang sehat tetapi bisa berbuka untuk Ramadan itu ada ketika antum bepergian disebut safar. Nah safar ini menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah batasnya uruf. Jadi maksudnya begini, kalau kita dari Padalarang ke Jakarta menurut uruf masyarakat atau menurut pandangan masyarakat Padalarang itu disebut safar tidak. Kalau ke Jakarta disebut safar tidak. Safar pasti kan, karena lebih daripada 80 kilo bahkan 100 kilo kan. Nah, ini uruf kebiasaan. Tapi kalau dari Padalarang ke alun-alun Cimahi, kira-kira menurut orang Padalarang ya, orang-orang Ngedong 5 itu safar atau tidak? Ulin atau namanya. Ulin atau alun-alun Cimahi atau tapi Kaciburuy. Ya, Kaciburuy. Bari safar ka mana Kaciburuy. Atau banyak Kaciburuy safar gitu kan. Jadi uruf masyarakat tidak menetapkan bahwa antum pergi ke Ciburuy adalah dalam rangka bepergian yang disyariatkan gitu kan, yang dibolehkan untuk berbuka saum. Tapi kalau sudah dikatakan ke Garut atau ke Cianjur, tahu nggak kalau Padalarang Cianjur berapa kilo? 45. Aya kan dina spandukna nya di Balai Kaciburuy aya Sukabumi 75 ya kan, Cianjur 45. Tapi kalau orang Padalarang ke Cianjur itu nyaba bukan, safar bukan? Safar. Maka walaupun di bawah 80 kilo itu kita bisa berbuka. Jadi kalau mau berbuka ke Cianjur dulu. Tapi antum niatnya sudah ingin berbuka, beda kan? Beda ketika antum ada acara ke Bogor atau ke Sukabumi, lalu sampai Cianjur antum berbuka, itu dibolehkan, ya. Itu. Jadi jangan sampai sengaja karena ingin berbuka lalu ke Cianjur umpamanya, balik deui we geus buka mah. Ya, bahkan Allah juga tahu niat antum buat apa gitu. Nah, hanya 2 itu yang dibolehkan, ada yang ketiga enggak? Ada yang tahu? Laki-laki yang sehat masih muda gitu, lalu boleh berbuka selain sakit dan bepergian. Wa in kuntum mardo aw ala safarin kan gitu. Ya, faidatun min ayamin ukhorani 2 kan. Kalau perempuan banyak udurnya, nipas, tahu nipas? Wiladah, melahirkan, ya darah nipas itu membuat mereka haram sholat, haram saum, wajib qada, ya. Nipas, kemudian haid, itu mah rutin lah tiap bulan, sehingga jarang-jarang mereka itu sempurna saumnya. Ada saja 2-3 hari sampai 1 pekan mereka berbuka. Itulah fitrah bagi makhluk Allah yang disebut perempuan gitu. Nah, kalau sudah sepuh itu masa-masa menopause itu baru mereka berhenti haid. Nah, kalau sudah sepuh, nah itu biasanya mereka sempurna saumnya karena sudah tidak haid. Justru mending keneh buka, mending keneh henteu. Mending keneh henteu buka. So kayak katanya ke perempuan, ketika mereka berbuka Ramadan itu kadang-kadang sedih mereka tuh. Apalagi kalau keluar daerah haidnya itu pukul 5 sore. Wah itu sedih sekali. Gitu. Geus teh buka, keluar daerah haid. Itu kan otomatis
batal, walaupun dia tetap tidak buka ya, kalau sudah darah haidnya keluar pukul 5 atau setengah 6 apalagi gitu ya, menjelang 5 menit lagi berbuka, 10 menit lagi berbuka, keluar darah haid, bayangkan. Itu mereka nangis. Berbeda kalau darah haid itu keluar pagi hari. Nah, itu agak mending ya, gitu. Pas lapar keluar haid, langsung jajan bubur atau mah. Kalau 10 menit lagi berbuka, mereka akan nangis. Kenapa coba nangis? Karena kalau di kodonya berapa menit kodonya? 1 hari. Bukan saya mah batal lagi 10 menit, kodoannya 10 menit. Itu bisa. Kodonya tetap 1 hari. Justru mending keneh laki-laki, tidak ada masa berbuka gitu. Tanpa udzur syar'i yaitu sakit dan bepergian. Yang ketiga itu sebetulnya orang yang tidak mampu, wa alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ketika udzurnya sudah permanen. Yaitu misalkan orang yang punya penyakit menahun dan sulit diharapkan sembuh, ya terutama penyakit kaitan dengan perut gitu, umpamanya mahnya sudah parah, maka dia tidak lagi bisa saum gitu. Nah itu diganti dengan pijah, bayar pijah. Ya baik, kita lanjutkan. Qauluhu ada watu ilaihi, ungkapannya bahwa kewajiban ketiga ya, setelah berilmu, beramal, ketiganya berdakwah. Ada waktu ilahi, domir huwa ilaihi di sana itu kembali ke al ilmu gitu. Jadi berdakwah kepada ilmu yang kita miliki, mengajak orang supaya seperti kita mengetahui dan seperti kita mengamalkannya. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatun dinil Islam gitu. Jadi ilmunya kan tiga aspek, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatun dinil Islam. Ini terkait dengan hadis riwayat Tirmidzi atau hadis riwayat Ahmad. Itu pertanyaan mungkar dan nakir, man robuka, waman nabiyuka, dan wama dinuka. Nah itu yang jadi basis salah satu usul 3 perkara yang pokok gitu. Jadi kita bisa menjawab siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Insya Allah kalau kita sudah paham seperti ini, kita bisa menjawab di alam akhirat, asal diamalkan gitu. Asal diamalkan. Sebab begini, sekedar tahu, orang munafik pun tahu. Di zaman Nabi orang munafik tahu nggak Allah sebagai Rabbnya, Rasul sebagai nabinya. Mereka justru mengakui secara lisan, tetapi hatinya mereka mengingkari gitu. Nah orang munafik dalam hadis Bukhari itu mereka hanya tergagap-gagap ketika ditanya madatakul bihadarujul atau ma ilmuka bihadarujul. Itu kan riwayat Bukhari begitu pertanyaan karena gitu. Apa ilmumu atau apa yang kamu katakan terkait dengan laki-laki ini, yaitu sosok Nabi Muhammad SAW. Nah orang munafik atau orang yang ragu itu hanya menjawab mah gitu. Bahasa orang gitu, bahasa orang mah. Itu bagi orang munafik. Padahal orang munafik di dunia apa tahu nggak Robnya Allah gitu, nabinya Muhammad. Mereka mengakui secara lisan, tetapi hatinya mengingkari gitu. Makanya ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatun dini Islam itu harus diwujudkan dalam amal gitu. Kita ma'rifatullah berarti hati-hati ketika kita beramal. Kenapa? Karena Allah Maha menatap, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat gitu kan. Sampai kita takut berbuat dosa. Kenapa? Karena takut murka Allah gitu. Nah itulah amal daripada ma'rifatullah. Ma'rifatullah Nabi, ada semangat mengamalkan sunnah-sunnahnya dan menghindari bid'ah-bid'ahnya gitu. Menjauhi larangan-larangan Nabi. Misalkan untuk sholat bukan hanya sekedar yang wajib, tapi rawatib. Nah di sini juga ikhwah ya, sayang sekali kalau antum hanya yang wajib saja. Beres sholat maghrib, dohor gitu. Itu sayang sekali. Harusnya kalau antum ahlus sunnah, setelah sholat maghrib ada ba'diyah, laksanakan 2 rakaat. Bahkan sebelumnya kita dikir, wirid kan, itu juga sunnah Nabi. Assalamualaikum, assalamualaikum gajlong gitu nya. Tete kirang saya kurang pas ya untuk pencinta sunnah Nabi, antum dikir dulu gitu. Dikir pada sholat
istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, terus disambung dengan Allahumma anta salam. Setelah itu tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Terus alhamdulillah, tahmid 33 kali. Takbir, tahir, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan tahlil la ilaha illallah. Coba antum, mood antum itu panjang atau pendek? Nah, sebentar atau lama? Kalau antum baca seperti itu, sebentar, paling 10 menit ya. Nggak mungkin kata 10 menit ya. Pengalaman antum mungkin 3 menit juga beres kan? Ya, ini bukan sekedar itu hukumnya sunnah gitu. Lebih dah sunat iya tinggalkan. Bukan begitu. Tapi kita lihat ma'rifatun nabinya. Konsekuensi dari ma'rifatun nabi itu kita mencintai sunnahnya gitu. Nah, kaitan dengan sholat fardu, coba antum praktekkan dzikirnya, praktekkan ba'diyahnya, qobliyahnya gitu. Itu dalam sholat. Kalau dalam saum, antum praktekkan Senin Kemisnya, Daudnya. Makanya walaupun hukum secara fikih Senin Kemis itu yang kalau hanya sekedar mandub, ya mandub itu sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak dapat siksa atau tidak dapat dosa. Tapi di sisi lain antum telah meninggalkan sunnah Nabi gitu. Maka bagi thalabul ilmi saya memintanya ya, untuk di beberapa tempat saya minta untuk thalabul ilmi Senin Kemis itu seakan-akan wajib gitu. Seakan-akan. Kenapa? Karena mendidik antum supaya cinta kepada sunnah. Maka di asrama itu sebaiknya kalau Senin Kemis nggak ada makan siang gitu. Akan baik orang mah makan ganti ke bakso. Ya bisa soal alasan untuk makan mah ya gitu. Tapi kan difasilitasi gitu. Jadi kepada lembaga pendidikan saya minta di beberapa tempat selalu seperti itu. Ini walaupun Senin Kemis itu hukumnya sunnah secara fikih, tetapi untuk tarbiyah, pendidikan itu seakan-akan wajib gitu. Saya minta misalkan, maaf ya kalau sebut mahannya di Firdaus misalnya, saya minta nggak ada makan siang gitu. Nah, biarkan saja supaya mereka adaptasi. Pokoknya Senin Kemis paruasa gitu. Anu teu puasa oke salah puasa gitu. Sanajan untuk puasa mah bisa gitunya, bisa naon, bisa meuli baso, meuli sanaon kalau. Nah, tetapi minimal suasananya Senin Kemis dihidupkan gitu. Kenapa? Karena dalam rangka untuk mencintai sunnah, bukan hukum sunnah atau mandub yang ditinjau. Antum cinta nggak sunnah Nabi gitu. Sunnah Nabi itu kebiasaan Nabi ya, kebiasaan Nabi dalam sepanjang hayatnya. Nah, bahkan maaf kalau orang lain tuh ya bukan hanya bab ibadah seperti itu, bahkan dalam penampilan pun mereka ingin seperti Nabi, pakai gamis kan itu, pakai sorban kan itu. Saya lihat dalam sisi wah, karena mereka mungkin ingin seperti Nabi dalam berpakaian gitu. Walaupun itu sebetulnya bukan sunnah yang mesti diikuti. Nanti kan sunnah itu ada 3. Ada sunnah kurbah, ada sunnah to'ah, dan sunnah jibiliyah. Jibiliyah itu adalah kaitan dengan kebiasaan di satu lingkungan. Misalkan gamis ya. Gamis itu sebetulnya sunnahnya sifatnya jibiliyah. Tetapi bagi orang tertentu walaupun jibiliyah ingin saja seperti Nabi gitu. Bahkan ada ya ikhwah yang maaf rambutnya gondrong gitu. Itu karena alasannya sunnah Nabi. Kenapa coba ai Nabi kasak kumaha ieu rambutna? Sakit tah Nabi mah. Sa pundak, otak digondrongkeun gitu si Nabi kan. Tapi jangan sampai lebih gitu, sampai ke punggung atau sampai ke ya ini pantat. Oh itu mah terlalu panjang ya. Ya, kenapa? Karena sunnah Nabi katanya gitu kan. Walaupun itu kan sunnah jibiliyah. Tetapi saya lihat sisi semangatnya gitu. Semangat ingin seperti Nabi yang dikenal dengan sikap ta'asi. Ta'asi itu persis ingin seperti Nabi. Salah satu tokohnya di kalangan sahabat yang menerapkan ta'asi itu adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dikenal dengan sebutan Ibnu Umar ya. Itu adalah orang yang sangat ta'asi kepada sunnah Nabi SAW. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kita lanjutkan dulu. Qauluhu ada watu ilahi,
ya mengajak kepadanya. Ada waktu ila majaa bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam, tuh kan? Ya. Ada waktu ila majaa bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam min syariatillahi taala ala maratibiha salasi awil arba'i allati dakarahallahu azza wa jalla fi qoulihi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Warabi'atu, ya, dan yang keempatnya itu qauluhu, firman Allah, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu ilal ladina dolamu minhum. Surat Al-Ankabut ayat 46. Ya, jadi begini, ungkapannya dakwatu ilaihi, ada kewajiban untuk mengajak manusia kepada ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatun dinil Islam. Maksudnya ada waktu ila majaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak kepada majaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengajak kepada perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW min syariatillahi ta'ala, berupa syariat Allah ta'ala, berupa syariat Allah ta'ala. Jadi ihwatu iman, kita mengajak orang-orang setelah diri kita mengamalkannya, supaya mereka pun sama dengan kita dalam hal ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatun dinil Islam, ya. Dan kita mengajak manusia itu kepada syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diajak itu memang syariat Allah gitu. Syariat itu kan milik Allah. Ya. Syariat itu milik Allah dan hanya Allah yang menetapkan syariat. Nah, namun syariat itu kemudian dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu yang disebut majaa bi Rasulullah SAW min syariatillahi. Ya. Mengajak kepada perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat Allah. Sehingga dalam surat, siapa yang hafal surat An-Najmu, ya, surat An-Najmu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah Rasul berkata kecuali itu berdasarkan wahyu yang diberikan kepadanya. Nah, maksudnya kewajiban kita itu mengajak mereka mengamalkan syariat Allah berdasarkan keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini dikatakan ala marotibah salasi awil arba'i, ya, berdasarkan 3 atau 4 tingkatan, ya, 4 level, ada 4 cara dakwah. Maksudnya ini kaitan dengan cara dakwanya. Ya, kita tidak bisa seenaknya gitu ngajak itu, tetapi ada metode. Ini disebut metode dakwah dalam ilmu dakwah. Ada 4 atau 3, ya. Yang 3 itu termaktub dalam surat An-Nahl ayat 125, di mana Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Pertama, suruhlah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Hikmah itu umumnya merujuk kepada orang yang biasanya dia jahil, ya. Jahil itu tidak tahu, sehingga kita melihat kesalahan orang atas dasar kejahilannya, kita amar ma'ruf nahi mukarnya dengan cara yang hikmah, bijaksana lah gitu. Jadi lihat anak salah gitu, atau lihat orang tua salah, karena memang mereka tidak tahu gitu ilmunya, maka kita dekati gitu, kita beritahu gitu, hikmah lah, bijaksana. Jadi tidak boleh kasar gitu. Ya, karena ada rumusnya, kita mengajak bukan mengejek gitu. Kita berseru bukan berseteru. Jadi artinya kita menggunakan metodologi dakwah yang santun, lembut, halus gitu. Kadang-kadang kita lihat hikmah itu pernah dipraktekkan, umpamanya yang pernah diperlihatkan atas Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, ketika mereka berdua itu melihat seorang kakek salah dalam berwudu. Jadi mungkin wudunya asal-asalan, padahal si kakek itu sudah berumur lanjut usia, kan sayang.
berumur-umur dia ibadah tapi caranya salah gitu. Nah sementara Hasan Husain masih muda, masih mungkin umuran antum lah gitu, belasan tahun atau mungkin lebih muda lagi daripada itu. Menariknya dalam kisahnya itu Hasan Husain itu tidak langsung menegur kakek itu atas kesalahan wudhu. Tapi salah satu metode hikmah itu mereka berdua meminta kepada kakek itu, kayak perhatikan wudhu kami gitu kan. Nah jadi ini cara halus menyindir gitu, cara halus menyindir. Si kakek salah wudhunya, tapi tidak langsung kakek salah ya kan, itu tersinggung, apalagi anak muda ya. Bau kencur, anak bau kencur, mematahan kolot, gitu. Nah akhirnya metodenya kayak perhatikan kami berdua wudhu. Yang satu ya Hasan Husain, antara Hasan dan Husain itu mempraktekkan wudhu seperti Nabi, entah Hasan atau Husain ya. Yang satu lagi mempraktekkan wudhu seperti si kakek, asal-asalan gitu. Jadi si kakek itu disuruh menilai kayak wudhu kami yang mana yang benar gitu. Kan itu teh nyindiran gitu. Nah, berarti si kakek kan memperhatikan kedua wudhu, cara wudhu dua cucu Nabi itu kan gitu diperhatikan. Nah, si kakek kan akhirnya tahu, oh gini wudhu yang benar teh gitu. Nah itulah salah satu contoh hikmah gitu. Jadi secara tidak langsung orang yang salah itu menyadari gitu, oh saya teh salah gitu. Beda kalau langsung dihardik gitu ya, apalagi menghardik orang tua kan. Kakek mas kolot tuh bener gitu, belegu. Waktu si kakek teh amok di sebelah belegu, jadinya belegu ke kolot ya gitu, atau dikepret, ya tekenging gitu, ke kolot lah tekenging jibat gitu, harus halus santun. Nah itu hikmah ya. Jadi ngusapan dari neke teh, ngusapan dari neke. Rasulullah SAW memang suatu waktu juga tegurannya keras memang. Itulah disebut wa mau'idotil hasanah. Ya, ketika orang itu tahu tapi bandel gitu, itu dinasihati secara baik. Seperti Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu ketika makan bersama Rasulullah SAW. Umar bin Abi Salamah itu kan anak tiri Rasulullah SAW. Umar bin Abi Salamah, karena Rasul menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan ibunya dari Umar bin Abi Salamah. Jadi Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah, lahirlah Umar gitu ya. Nah nanti ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah itu ditikah oleh Nabi. Jadi Umar bin Abi Salamah itu anak tiri Nabi. Nah, maklum anak kecil kan, ketika makan bersama bahasa Sunda mah ngopepang. Ngopepang tahu? Tangannya itu tidak diam. Jadi yang di sini diambil, ngopepang lah. Antum pernah lihat orang yang ngopepang gitu. Nah Rasul itu kan langsung dengan, tapi bahasanya halus, ya gulam gitu kan. Hei ananda gitu, kalau bahasa kita hai ananda. Ya anaking bahasa Sunda mah, ya anaking. Ya samilah. Rasul memberikan arahan satu kesalahan, tapi memberikan 3 ilmu sebetulnya. Ya, pertama kata Rasul samilah, kalau anda makan itu sebut nama Allah. Nah ini sebagai adab ya, adab cara makan. Nah, makanya Umar bin Abi Salamah sejak itu mengamalkan 3 sunnah ini, 3 adab makan. Nah, samilah itu sebut nama Allah. Nah, ulama lalu menyimpulkan, ya kecuali Imam Nawawi, ulama yang lain menyimpulkan cukup dengan bismillah. Kalau Imam Nawawi menyimpulkan boleh pakai ar-Rahman ar-Rahim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ketika makan antum jangan lupa bismillah. Itu sudah cukup. Juga cukup bismillah lalu kita makan. Ada juga kata Imam Nawawi bismillahirrahmanirrahim. Hanya jangan dilanjutkan pada ayat kedua. Alhamdulillah bil alamin malikiyah Umidin atau panjang teuing ya deui kawala dolin. Itu jadi surat Al-Fatihah tuh. Cukup bismillahirrahmanirrahim atau bismillah. Ya, jadi itu apapun yang antum makan ya sepanjang makannya halal. Karena bismillah itu bukan menghalalkan apa yang haram. Bismillah 7 kali bismillah. Tapi yang dimakan babi gitu. Itu bagaimana kira-kira? Angger we haram ya. Bismillah 70 kali, tapi anu minum miras misalnya. Urang mah mabokna syar'i, nah sampai mabok bismillah heula, anggar we haram atuh.
ya nggak ada mabok syar'i gitu, nggak ada ya. Gitu bari bobogohan bismillah heula anger gitu, haram ya anger gitu, teu kenging ya, haram itu. Jadi bismillah itu bukan menghalalkan apa yang haram, enggak, hanya kalau kita bismillah sebelum makan kita dapat barokah dari makan itu, kebaikan. Dan nanti setan ya, karena setan itu kan juga ikut makan kalau orang itu lupa bismillah ya, kalau lupa bismillah setan ikut makan. Dikhawatirkan nanti antum setiap makan lupa bismillah, kan itu bekerja sama dengan setan. Jadi kan setan garundut. Nah, antum makannya gitu tanpa bismillah. Ada solusi kalau antum lupa bismillah di awal. Nah, antum di tengah atau di akhir pakai bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah itu. Jadi kalau lupa bismillah di awal, antum di tengah atau di akhirnya antum baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awal dan di akhir. Nah, setan yang sudah makan tuh mereka akan memuntahkan lagi gitu. Ya setannya sudah makan, wareng, kayak bismillah awal muntah lagi gitu. Ya tapi tak terlihat oleh kita muntahnya. Nah itu ya. Nah kedua, wakul biyaminika kata Rasulullah. Makanlah dengan tangan kanan. Ini kalau bismillah hukumnya sunnah, kalau ulama tidak sampai kepada wajib, hanya kehilangan barokah. Nah sementara wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kanan, hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada larangan nanti kul wasrob biyaminika wala takul wala tasrob bisimalika kan gitu. Ya, makan dan minumlah dengan tangan kanan dan janganlah makan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitona yakul wa yashrabu bisimalihi, sebab setan makan minum dengan tangan kiri. Jadi kalau antum melihat temannya makan dengan kiri itu artinya setan. Tapi ulah syukur set ka dieu ulah. Ya. Itu artinya harus ditegur saja. Walaupun kidal, tahu kidal? Yang tidak bisa tangan kanan ya, kidal itu seperti nulis dengan tangan kiri kan itu, atau badminton dengan tangan kiri kan itu kidal kan. Tapi ketika makan minum tetap harus pakai tangan kanan gitu. Yang kidal pun harus berusaha. Apalagi tidak kidal. Ya makanya antum kalau makan minum itu tetap menggunakan tangan kanan. Nah, walaupun bala-bala dan cengek, nah, gitu kan, tetap kedua-duanya harus tangan kanan. Jadi entah antum bala-bala dulu belum cengek atau kedua-duanya di tangan kanan gitu. Tapi kurang asik ya, kan asiknya gitu kan. Nah, itu haram dengan tangan kiri. Nah yang ketiga wakul mima yalik, makanlah dengan apa yang dengan dekat denganmu. Jadi Umar bin Abi Salamah jangan suka meraih yang jauh gitu. Nah itulah gambaran bagaimana Rasul memberikan mauidhah hasanah kepada sahabatnya, ya, memberikan hikmah dan mauidhah hasanah ketika beliau berinteraksi bermuamalah dengan sahabat-sahabatnya. Tapi kadang-kadang Rasul juga keras ya, seperti menasihati orang yang kidal. Ya, Rasul cukup keras juga menegur orang yang kidal. Makan minum depan beliau tapi dengan kiri, maka Rasul cukup keras menegurnya. Kayaknya sayang orang ini tidak menerima gitu. Maka kata Rasul mengatakan tidak, setelah itu dia memang tidak bisa menggunakan tangan kanannya. Nah, tidak menghalangilah kecuali kesombongan bukan gitu. Langsung diponis sombong oleh Rasul. Makanya antum biasakan kalau ada nasihat terima, jangan ditolak. Ada nasihat terima. Karena menolak nasihat itu ada kesombongan. Ingat dengan pengertian sombong, ya. Bataru haq wa gumtun. Nah, sebut sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi ketika ada nasihat dengarkan. Kalau antum tidak merasa ya nggak apa-apa. Tapi antum jangan langsung membantahnya. Nah, gitu. Dengarkan. Ada nasihat dengarkan. Karena orang yang seperti tadi orang kidal diberi nasihat oleh Rasul tangan kanan malah dia membantah, maka kata Rasul tidaklah ya dia tidak bisa mampu melaksanakan itu karena kesombongannya, gitu kan? Jadi faktor sombonglah yang menghalangi orang menerima nasihat. Nah, kemudian di sini dikatakan yang ketiganya wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, berjidallah, berdiskusi ya, berdebat
dengan cara yang baik. Jadi kalaupun memang yang berdebat ini umumnya orang yang tahu lalu dia membangkang gitu. Tahu sebetulnya ini teh salah atau tahu itu teh wajib tidak dilaksanakan, ini salah dilaksanakan. Nah, ini harus didebat. Tapi tetap caranya yang terbaik. Kalaupun kita mendebat orang untuk mengajak kepada kebenaran, tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu mencela, menghina gitu ya. Tapi kita tetap saja, apa menurut Anda hukumnya, menurut saya hukumnya begini, hukum Anda. Nah, itu debat yang baik, mencari kebenaran, bukan kemenangan. Debat itu bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenaran, titik terang, mana yang benar. Boleh jadi lawan debat kita itu yang benar gitu. Jangan sampai berprinsip pokoknya orang kudu menang, tekenging. Pokoknya orang kudu menang. Harusnya pokoknya orang kudu bener, lain menang, benar. Ya, harus benar gitu, bukan menang. Ya. Kenapa? Karena debat itu untuk mencari kebenaran, bukan kemenangan. Nah, masalahnya debat untuk mencari kemenangan itulah yang membuat kusir, debat kusir. Gitu, debat kusir kalau lihat itu tidak membereskan masalah. Kenapa? Karena masing-masing ngotot ingin sebut paling benar gitu. Nah, dakwah itu tidak demikian. Kadang-kadang kita harus mengalah. Kalau memang kita diumpamakan di posisi yang salah, udah kita mengalah. Bahwa yang benar itu Anda, saya kalah gitu. Imam Syafi'i rahimahullah berharap bahwa lawan debatnya itu yang benar gitu. Walaupun pada kenyataannya Imam Syafi'i selalu menang gitu. Tapi bagaimana ketawaduan Imam Syafi'i berharap lawan debatnya itu yang benar, dirinya yang salah gitu. Nah, itulah debat yang Islami gitu. Misalkan masalah hilafiyah furu'iyah gitu kan, masalah-masalah bab fikih. Nah, ketika kita berbeda, sok diskusikan mana di antara dua praktek yang sesuai dengan dalil gitu. Kalau memang ini prakteknya yang sesuai dengan dalil, kita ambil, tidak boleh kita tolak karena kita menjadi sombong untuk menolak kebenaran gitu. Terima, walaupun memang awalnya kita tidak biasa cara wudu, cara sholat, cara saum gitu. Umpamanya sejak dulu antum kalau saum itu mulai dari imsak umpamanya. Tahu imsak? Itu berapa menit sebelum adzan subuh? 10 menit. Nah, umpamanya. Tapi setelah antum diskusi, ternyata 10 menit sebelum adzan subuh itu tidak ada dalilnya. Yang ada itu sebaliknya. Sampai-sampai Rasul mengatakan kalau Bilal adzan itu boleh makan gitu. Tetapi ketika Abdullah bin Umi Maktum adzan berhenti makan. Nah, jadi berhenti makan itu ketika Abdullah bin Umi Maktum adzan. Kapan Abdullah bin Umi Maktum adzan? Itu ketika sudah waktu subuh. Kapan Bilal adzan? Bilal adzan itu ketika waktu sebelum subuh. Nah, ini menunjukkan 10 menit sebelum adzan itu tidak ada dalilnya. Sudah kita terima gitu. Berarti sejak sekarang kita amalkan bahwa mulai saum itu semenjak adzan subuh, bukan 10 menit sebelumnya. Bahkan dalam hadis yang saya ketahui itu dari Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu, bahwa Umar bin Khattab pernah bermasalah dengan makanan atau minuman ketika adzan gitu. Ketika adzan, makanan atau minumannya masih di genggaman tangan, maka Rasulullah SAW memberikan arahan habiskan saja gitu kan. Walaupun sudah ada adzan ya, udah adzan subuh, makan minumannya masih di tangan gitu, maka jangan dibiarkan, sudah habiskan gitu. Tapi kalau sudah habis jangan ditambah lagi gitu. Itu beda lagi masalah. Begitu adzan ada setengah gelas, misalkan kolak atau air, habiskan gitu. Nah, itu kan menunjukkan memang adzanlah batasan mulai berhenti makan dan minum gitu. Nah, ini diantara contoh ketika kita mencari kebenaran dengan cara diskusi, maka kita harus lapang dada kalau orang lain yang benar gitu dan kita yang salah. Tinggalkan praktek yang lama, ambil dalil yang yang jelas. Oh, ini prakteknya ada dalilnya, udah kita ambil gitu. Jangan kita
da urang mah di baheula oge kieu. Nah, eta teh berarti sombong gitu teh. Sombong. Sama dengan orang-orang kafir jahiliyah ketika mereka dikatakan dalam Al-Qur'an tuh wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan pada mereka la ilallah, mereka berlaku sombong. Dengan cara apa? Menolak kalimat la ilaha illallah. Cara yang keempat, warobiatu, dan cara yang keempat itu dalam surat Al-Ankabut. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illal ladina dolamu minhum. Janganlah kalian mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, selain orang-orang yang berlaku dolim di antara mereka. Nah, jadi yang keempat itu bukan debatnya, melainkan illal ladina dolamu minhum. Artinya kita boleh saja dakwah dengan keras ketika mereka dolamu minhum, ketika berbuat dosa besar, mereka berlaku dolim, aniaya, maka kita dakwahnya boleh keras gitu. Jadi setelah hikmah itu bagi orang yang tidak tahu lalu diberi nasihat dia menerima, terus mau ido hasanah. Bagi yang lalai, padahal dia sudah tahu tapi meninggalkan amalnya, maka kita berikan nasihat-nasihat. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang sudah tahu tapi membangkang, maka diajak debat. Nah, yang keempat itu orang yang dolamu minhum, orang yang aniaya. Maka ini kita bisa melawannya dengan keras, ya, kemudian dengan keras. Seperti umpamanya seorang anak itu disuruh untuk sholat ketika 7 tahun. Muru auladakum bis sholat indah sab'in. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika 7 tahun. Wadribuhu alaiha indah asrin, dan pukul ya anak itu karena meninggalkan sholat ketika 10 tahun. Nah, ini kan metode dakwanya cukup keras karena memakai pukulan, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang hanya dalam rangka pendidikan. Jadi kalau ada anak yang kurang suka sholat, yang kurang rajin sholat, pukul, tapi pukulannya pukulan sayang gitu, bukan pukulan nafsu. Jebret nepi ka pengkor itunya, ulah tuh. Ya, itu KDRT kan, kekerasan dalam rumah tangga. Enggak, itu pukul dalam artian pendidikan. Nah, ada kalimat pukul itulah yang mungkin sebagai metode terakhir, yaitu ketika orang sudah berat untuk melaksanakan perkara yang wajib gitu. Ini 10 tahun, apalagi kalau 20 tahun kan, bukan lagi dipukul mungkin atau mah di karungan itu antara sholat mah. Nah, maka ikhwatul iman, mohon maaf bagi kita yang aktivis dakwah, bahwa sholat mah bagaimanapun juga wajib dilakukan. Nggak ada alasan untuk meninggalkannya. Ya, laki-laki nggak ada alasan untuk meninggalkannya. Bahkan ketika perang sekalipun kita tetap wajib sholat, disebut sholat hauf. Sholat sambil berlari, sholat sambil hanya 1 rakaat gitu melawan musuh. Ketika itu tetap ada kewajiban sholat namanya sholat hauf. Ketika pepergian ada namanya jamak kosor kan. Jadi ketika kita berbaring saja sakit, itu kan sampai dengan isyarat atau dengan kita hanya misalkan berkedip dan sebagainya. Yang penting dia telah melaksanakan sholat. Itu saking wajibnya sholat. Itu barangkali ikhwatul iman yang dapat sampaikan pada malam ini. Jadi kesimpulannya, ada waktu ilahi itu, kewajiban kita yang keempat adalah menyeru umat manusia supaya mereka mengamalkan syariat dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Semoga apa yang disampaikan ada guna manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikan. Allahu minkum. Kita pungkas saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.